Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media integrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metronom, saya Nada Ahmad bersama Kang Ustadz Saya Denny Agam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sudah hadir kembali di Metrum Radio dan untuk ketiga kalinya ya ini Ya. episode ketiga dari Jalan Kebaikan dan kita akan cerita-cerita tentang kisah-kisah hijrah. Nah, terutama hijrah yang dilakukan atau pengalaman hidup dari Kang Ustadz Denny Agam. Baik, Metronom, terima kasih kepada Nonoman Metrum yang sudah mendengarkan melalui www.metrum.co.id dan juga jangan lupa untuk yang mau berinteraksi, mau bertanya nanti ke Kang Denny atau cuma sekadar mau meminta lagu juga boleh ya, bisa ke nomor 0856 212 1029 ya, WhatsApp ya. Bisa ke, saya ulangi lagi, 0856 212 1029. Dan nanti untuk yang berinteraksi akan mendapatkan giveaway dari Gramedia, ya, dari Gramedia Merdeka Bandung. Dan juga untuk metronom yang menyimak di aplikasi Radio Garden, radio online, kemudian juga aplikasi radio digital lainnya, ya, silakan juga bisa. Sekarang banyak sekali platform radio digital yang ada di handphone, di smartphone metronom, dan juga tentunya jangan lupa kepoin media sosial Metrum untuk mendapatkan informasi program acara seru dari Metrum Radio di Instagram, fanpage Facebook dengan nama akunnya @metrum.co.id, kemudian di Twitter atau X dengan @metrumcoid. Dan juga nanti tentunya hasil bincang-bincang saya dengan Kang Ustadz Denny Agam juga akan hadir di platform digital audio, podcast rekaman audio dapat didengarkan di Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, My Turner Radio, dan masih banyak aplikasi radio, aplikasi audio digital ya yang bisa metronom simak. Udah ada yang nanya, hadiahnya no lagi. Hadiah juga ada buku ya. Ada jemaah nanti banyak ya. Ada yang suka mau di ilmunya, ada yang suka mau hadiahnya, tapi tidak non lah. Nanti mungkin surprise ya, ada voucher 100 real. Wes. Tapi nanti di episode berikutnya lah. Nah, bisa Kan boleh cerita-cerita nanti akan sampai ke cerita itu ya. Oke. Oke. Ini masih kita di episode ketiga ini Kang Denny akan bercerita dua kisah yang menarik sebenarnya. Iya. Yang pertama adalah yang jadi judul ya, tema dari di tema kita cerita hijrah kali ini tentang disese. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana
menyelesaikan apa kan Den? Hutang. Gimana nih menyelesaikan hutang yang jumlahnya ya pasti bayarnya gimana caranya ya gitu. Oh, iya, Jadi betul. ada kan hutang itu mungkin kalau yang hitungannya kecil ya bisalah relatif mudah ya, tapi ini kan dengan nilai yang cukup besar ya 1 sampai 2 M misalnya seperti apa nanti akan Bukan 1 sampai 2 M, 1 per 2 M. oh 1 per 2 M. Setengah M. Oh, setengah M ya misalnya. Nah, ini nanti akan diceritakan kisahnya oleh Kang Denny. Tapi sebelum masuk itu Kang Den, Ya. di awalnya mah ini aja saya gimana Kang Den, ini bentar lagi nih mah ada Libur. libur Ah. Pak Anjing juga ada ini kagoknya. Ah. Jadi masuk kerja, aduh Oream. Tinggal kejepit aja, kejepit bentar lagi malam tahun baru apa. Ada kegiatan apa Kang Den di Iya. sekarang nih? Kalau kemarin alhamdulillah Habis liburan keluarga kalau nggak salah kan Den kemarin? ya, sebetulnya kemarin itu kan dapat job tuh, makanya kemarin libur dulu hari Kamis. Ada kegiatan MC golf di Golf, Dago. Udah gitu terus ada ponakan datang dari Pakistan sama dari Cirebon. Jadi ngasuh jadinya. Jadi ngasuh dulu Ngasuh. kita main ke rumah nenek di Bayambong Garut. Asik. Jadi memang ke Garut saya nggak tahu ya apakah orang Indonesia semuanya itu orang Garut. Karena tiap ada libur panjang ke Garutnya macet. Macet aja. Tiap mau lebaran ke Garut macet, terus mau tahun baru juga ke Garut macet. Makanya saya kemarin bikin status segala se-Indonesia ke Garut. Priangan Timur itu memang sekarang jadi Iya. primadona juga ya untuk liburan ya. Bawa ke sana. Padahal jalan udah dibuka dua-duanya loh. Jadi yang pertama sebelum Kadungora tuh ke kiri tuh ya muter. Lalu yang ke kanan yang mau ke Leles ada bypass yang sampai ke Cipanas. Angger we macet. Belum ke Garut situnya, belum ke Garut selatannya ya. Ya, Satu belum di arah mana? Pepandayan. Kebetulan saya ke Bayambong sama juga. Ke Bayambong padat merayap gitu. Iya, Kang Mario. Ada yang mendengarkan nih Kang Teddy dari Kampung Muara Sunda. Aduh. Waduh, Kang Teddy. Siap, nuhun Kang Teddy. Oh ya, ini juga untuk Akang Teteh terutama alumni SMA Negeri 2 Bandung nanti di malam tahun baru ini ada Syukuran ya? acara ya, ada syukuran kegiatan di silaturahim lah kita di Ya. rumahnya Kang Rudi ya, di rumahnya Ketua Umum IKA nih gitu. Mangga dipersilahkan untuk hadir, bisa membawa Bawa keluarga boleh? pasangan, bawa Oh. keluarga boleh. Pasangan tapi yang sah ya? Asal daftar heula we Oh, pada daftar. mah ka teh ye sareng kawi gitu. Oke. Agar apa? Agar nanti bisa terdata terutama untuk konsumsi ya gitu. Iya. Insya Allah konsumsinya banyak melimpah lah gitu ya. Mangga diantos untuk Akang Teteh alumni SMA Negeri 2 Bandung. Ada bocoran tuh ya kambing guling sama sate. Ada sate, kambing guling, ayam, Soalnya ke saya- bahan bandrek dan lain sebagainya lah. Ke saya kalau bocoran ada sate ada kambing guling, bocorannya bukan bilang kambing guling dan satenya. Tong poho mau amlodipin yang statin. Jadi itu obat darah tinggi sama kolesterol ya. Ya itu Tong mah poho. wayahnya aduh penyawat harus siap-siap lah, jangan sampai nanti kita nggak gotong ke rumah sakit itu. Baik Kang Den, Siap. sebelum kita mulai udah nyiapkan lagunya ya? Kita jeda satu lagu dulu aja deh. Boleh, Biar boleh. untuk nanti kita Kang Den sesudah lagu ini kita masuk ke sesi cerita yang apa dulu nih? Ini sebelum masuk ke lagu, ini soalnya ada yang penasaran waktu kita tampilin episode ketiga di Sese, disangkanya sekarang partnya Pak Laundry. Laundry. Bukan, saya bukan usaha laundry, bukan di Sese itu dalam arti kata dibersihkan. Di sesi ini sesuatu yang ini jargon orang Sunda ya untuk Iya. hal-hal yang sih kudu diseseh gitu ya. Kadang-kadang kan banget seseh Ah. biasanya macam-macam lah diseseh itu ya untuk orang Sunda. Tapi dalam ini kita cerita tentang konteksnya adalah hijrah ya, tentang hijrah. Nanti kita gimana sih disesehnya dalam Oke. hijrahnya Kang Denny ini. Oke, Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, Calling you home. media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metronom masih bersama Nada Ahmad dan Kang Denny Agam, dan kali ini kita masih di acara Jalan Kebaikan. Ini cerita-cerita hijrah, khususnya yang dilakukan oleh Kang Ustadz Denny Agam. Oke. Baik Kang Den, tadi kita di awal Kang Denny ini akan cerita Iya. dua cerita tentang hijrahnya. Yang pertama adalah bagaimana Kang Denny diseseh ya. Nah, diseseh ini bukan Kang Denny bukan laundry ini ceritanya. Jadi ada yang baru dengerin lihat flyer ya. Nah, lihat acara flyer. laundry. Nah, judulnya ya teh Ongko Jalan Kebaikan tentang hijrah, hari judulnya diseseh gitu sangat tentang laundry. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dayanya. Oke. Alhamdulillah Kang Ada sehat hari ini. Kemarin walaupun bolos sehari. Dan kita balik lagi ke cerita obrolan. Karena ini mah cerita pengalaman ya. Iya. Jadi kadang-kadang nah gitu. Setiap orang tuh punya Setiap orang punya ceritanya episode masing-masing. Kisah masing-masing. Yang penting awal dan akhir, landasan dan basicnya sama gitu kan ya. Nah, Kang Ada, jadi saya hari ini reminding dulu waktu yang pertama kenapa hijrah, karena mendapatkan satu ilmu, satu peringatan. Setelah itu bagaimana prosesnya, yang susahnya itu, lalu yang sekarang setelah hijrahnya. Tetapi sebelum hijrahnya ada satu yang terkendala, yaitu hutang, Kang. Jadi kan karena kalau resign itu kan ya kita yang namanya karyawan matuh gitu ya, pasti mendapatkan fasilitas yang bagus lah dari perusahaan. Entah rumah, entah mobil, entah motor dan lain-lain, dan itu saya ambil semua. Karena itu fasilitas untuk bukan prestis tapi kejongjanan diri lah. Ada punya rumah, ada punya mobil itu. Jadi bukan keharusan. Jadi satu fasilitas yang kalau nggak diambil itu lebar gitu kan ya. Nah, tapi setelah diambil itu kan efeknya bahwa saya punya hutang. Jadi saya cerita itu dulu ya sebelum saya cerita di sisi. Jadi pada saat mau keluar itu ada proses itu tadi hutang. Nah, saya ingat waktu umroh, nanti akan kita cerita umroh juga ya. Oh, panjang ya nanti kalau disambung-sambung. Pada orang yang umroh akan minum air jam-jam. Ini cocok banget. Karena minum air jam-jam itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'i wa safamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah dikasih ilmu itu tadi ekonomi syariah, lalu fatwa MUI itu ilmunya. Lalu mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan juga sebagai penangkal berbagai penyakit gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ketakutan. Jadi saya takut harta yang saya makan itu tidak menangkal penyakit. Dan Kang Lada, kalau boleh saya cerita, banyak teman-teman di antara teman-teman saya, terutama yang soleh-soleh ini, itu kejadian penyakit yang tidak terdeteksi atau tidak terfikirkan. Nah, hanya jugering iya, padahal tenanawan. Nah, hanya jugering iya, padahal tenanawan. Kalau sekarang setelah saya tahu, oh itu ada harta riba yang termakan sehingga tubuh menolak. Jadi banyak yang jangan jauh-jauh. Istri saya aja kena bel palsi. Sebelah stroke tapi wajah aja gitu kan. Kalau sekarang darah tinggi gitu. Makan juga biasa, nggak makan yang lain-lain. Tapi ternyata terkena itu gitu. Jadi kalau saya lihat sih ada harta yang termakan tetapi badan menolaknya. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah hutang. Jadi hutang itu benar kata Kang Nada tadi. Yang pertama mah tetap harus dibayar. Hutang bayar. Tapi yang kedua, kan kita dalam sholat selalu baca Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi nggak ada lagi satu doa yang kuat. Jadi yang namanya hutang, udah gitu kan dasar hutangnya kan jelas bahwa hutang itu tadinya untuk fasilitas kehidupan, untuk membahagiakan istri. Tapi setelah tahu bahwa jalan yang saya tempuh ini berdasarkan ilmu yang saya peroleh tidak benar buat saya, ya. Jadi saya memohon kepada Allah, ya Allah, lepaskan aku dari hutang riba, karena ingin meninggalkan itu sehingga berikan jalan supaya hutang itu bisa terlunaskan. Dan buat Akang Teteh yang punya hutang terutama ke lembaga keuangan,
ada tipsnya, tapi nggak akan cerita di sini nih. Hmm. Kalau mau nanti saya diskusi karena Nanti lah itu Maya, nanti, luring aja nanti, ya. Kita nanti. ketemu. Nanti ketemu itu bisa. Tadi juga ada yang nanyain, itu dibahas sih cara ngelunasan jelas, cara ngelunasan mah dibayar. Cuman intinya satu, pertama doa Kang. Ya. 1,5 miliar mau buat Allah kecil tuh. Hmm. Nah, jadi setelah itu ikhtiar, ya kepada yang punya hutang kita ikhtiar bagaimana cara membayarnya dan lain-lain. Alhamdulillah banyak keringanan yang harusnya sebelum resign itu harus lunas, akhirnya ada yang ngasih jalan Kang. Ini begini saja. Tahapannya seperti itulah. Akhirnya dari 1,5 miliar hanya sisa 20 juta rupiah Kang. Nah, dari 20 juta rupiah harus ikhtiar juga kan. Kesana kesini budar giro dan lain-lain. Alhamdulillah pihak saudara tuh kan, terutama kakak saya yang udunan, akhirnya support saya untuk bisa melunasi sisa 20 juta itu. Nah, setelah itu kan saya harus berjuang juga untuk melunasi yang 20 juta itu kan. Nah, kembali lagi, minta lagi kepada Allah, karena tadinya itu kan bukan hutang yang sangat diinginkan, tapi ujuk-ujuk, ayah ambil. Akhirnya pada saat saya mau resign jadi hutang. Jadi yang pertama yang punya hutang, minta dulu ke Allah. Setelah itu ikhtiarnya baru kiri kanan dan lain-lain dalam rangka melunasi hutang itu. Dan alhamdulillah kan 1,5 miliar lunas, dan alhamdulillah sekarang sebagai free man lebih enak itu yang tidak punya hutang gitu. Nikmat gitu kan. Wah, nikmat banget. Tidak ada hutang tuh. Karena siapanya Alhamdulillah lah tuh hutang ya. tidur jam berapapun bisa enak selama kita waktunya tidur jam 9 tidurnya itu kepikiran non day. Iya. Nah, setelah itu yang pertama itu beres. Lalu ini yang hutangnya beres nih ya. Lalu setelah itu kita menginjak pada proses hijrahnya sudah selesai nih. Hutang ke kantor lunas, ke pihak-pihak, tinggal ke kakak saya aja tuh ya. Udah gitu pokoknya udah beres aja urusan dengan kantor. Satu ketenangan terpenuhi dulu ya. Iya. Hutang beres. Udah hutang beres, Proses hijrah ini. udah gitu Oke. proses resign, disetujui resign, pleng. Dek. Yang didapat apa dulu Kang? Yang didapat itu satu, tenang. Udah gitu, nggak bisa diceritain deh. Nikmat, bener-bener nikmat yang plong gitu. Satu, ketakutan sudah dihindari. Yang kedua, beban bayar hutang sudah terlunasi. Nah, lalu yang ketiga, memasuki ke kehidupan yang baru. Takudarullah itu. Kenapa? COVID kan. Oh iya. Pas Jadi, COVID, ya. Jadi pas beres, pas COVID. Jadi saya terakhir itu yang saya tahu awal tahun ya, 2020. Saya ke Jogja dulu, kebetulan kumpul dengan teman-teman, ada turnamen golf di sana. Dan itu pas pulang, langsung nggak boleh lagi keluar rumah kan, harus pakai masker dan lain-lain. Lalu ada dicolokan ya. Nah, mulai dari situ kan, mulai Februari, Maret dan seterusnya udah mulai pandemi kan, mulai dari Bukannya dari rumah lah ya. Waktu itu mulai dari lockdownnya kan, blok aja di rumah. Nah, jadi proses disusahnya saya setelah resign itu bukannya kerasa, karena semua orang ngalamin kan, nggak bisa kerja kan, Iya. nggak boleh keluar. Terus yang punya tabungan mantap, makan tabungan. Jadi betul-betul pada saat di situ semua terkunci. Jadi saya terhibur dirinya teh nuripu lain orang unggul. Ya, betul oke Betul, sarua, dia ya. ripu gitu kan sarua. Jangan-jangan yang seperti saya yang tidak punya kerjaan, yang punya kerja aja pun ripu gitu ya, seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini tetap akhirnya selalu berterima kasih pada Allah. Terus udah gitu dekat dengan keluarga, lalu cerita dari bagaimana cara menghilangkan kebosanan di rumah. Lucu kan di rumah terus kan, kita di rumah terus kan. Itu ada cerita, kita bikin tema tiap hari kan. Akhirnya pakai baju pramuka, isu pakai baju sekolah ya, dan seterusnya. Jadi keceriaan yang didapat itu yang pertama tenang. Jadi seperti kalau yang udah pernah tahu kisah uraian Ustadz Ali Hidayat, orang yang hijrah yang pertama dikasih itu tenang. Seperti halnya Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah, yang diberikan itu ketenangan dulu kan. Setelah itu kan 1 tahun kemudian dia tetap jadi orang terkaya itu kan. Dulunya kekayaannya ditinggalkan semuanya kan, suruh milih kekayaan atau milih hijrah. Dia milih hijrah, ikut Rasulullah gitu kan. Makanya setelah hijrah itu seperti ya alhamdulillah, saya selalu kalau misalkan ada hal-hal yang saya mentok, balik lagi lihat kisah-kisah, baca kisah-kisah, oh kisah ini, oh iya mirip ya. Akhirnya kan seperti seolah-olah kita dikasih gambaran ya kan, seperti seolah-olah dikasih kisi-kisi. Oh, ini setelah ini tuh pasti akan seperti ini. Karena kalau dalam agama Islam itu
semua kisah itu sudah diceritakan secara umum, kecuali yang disebut namanya. Misalkan kisah Nabi Nabi Yusuf gitu, atau kisah Nabi Ayub, itu mah sudah diceritakan, hanya dia saja yang alami. Tapi kalau seorang manusia mengalami kisah seperti ini, seperti itu tuh mungkin terulang lagi di episode berikutnya, tapi dengan manusia yang lain, tapi kisah itu menjadi inspirasi kan. Apalagi para sahabat misalkan mengalami kisah seperti ini. Ya tadi saya selalu membuka kisah para sahabat yang hijrah. Itu tuh tidak mudah kan, mulai dari ancaman, mulai dari itu lagi kan, komunitas, ujung-ujung mun posting teh untuk komen itu kan ya, ujung-ujung jadi terame, ujung-ujung garing, ujung-ujung jadi malah kasindir dan lain-lain. Bae we gitu ya. Ya, dan satu hal lagi, pada saat hijrah itu yang tidak mudah, banyak juga teman-teman yang saya alami, yang saya lihat, yang tidak kuat karena ekonomi kan. Jadi kebayang tuh biasa menang gaji 20 juta misalkan, atau 25 juta, sekarang nggak dapat sama sekali. Kalau misalkan sama pasangan tidak kuat, akhirnya biasa ngasih 20 juta, ya 0 rupiah. Itu kan nggak garapak, sementara pekerjaan biasa jadi karyawan, usaha belum tentu bisa gitu kan. Iya, nah itu yang perlu diperkuat, kembali lagi ke tujuan pernikahan. Jadi luas nih, tujuan pernikahan orang tuh naon? Apakah hanya mengejar materi saja, atau memang mengejar surganya Allah? Kalau mengejar surganya Allah pasti di jalanan. Istri mah tetap harus nurut kepada suami tetap harus berikhtiar gitu kan. Ikhtiar we manuk oge pan ini isuk balik mau dareun, beda kurang itu mau nanaon itu pannya. Datang ke sini aja sampai wae membeunang pan. Artinya ini seperti episode yang pertama ya Kang ya, tentang hijrah, bahwa ketika memang kita memutuskan untuk hijrah, itu kan tidak, kalau pengalaman Kang Denny kan, itu kan tidak tiba-tiba gitu. Pokoknya pindah 10 tahun prosesnya. Itu kan ada proses di mana pertimbangan yang tanda petik cukup matang ya, cukup matang dilakukan, bahwa ketika nanti saya sudah tidak, ini biasa rutinnya dengan gaji gitu kan, di akhir bulan atau di awal bulan dapat gaji rutin, dan kita udah ada, kalau dapat ini kita slotnya untuk gini. Nah tiba-tiba ketika berhenti dari pekerjaan itu, kita nggak dapat apa-apa ya kan, 0 rupiah tadi. Nah itu yang menjadi kaget kan untuk keluarga ya, untuk istri mungkin gitu ya, anak-anak nusok jajan, jadi cuma yang paling saya dipecut kan, kan biasa istri itu belanja bulanan, ya. Kenapa belanja bulanan? Gesek we kartu kredit, karena nanti tanggal 25 kartu kredit itu pasti lunas. Kan kartu kredit di tanggal 20 ke tanggal 20 kan, sehingga tagihan tanggal 20, nanti berikutnya tanggal 20 lagi. Jadi setelah tanggal 20 keluar tagihan, tanggal 25 lunas. Kartu kredit saya 0 kan, jadi nanti pada saat butuh belanja, dia belanja lagi, misalkan buat 1 bulan belanja nanti kan, ke ya tempat transfer banyak lah gitu, gesek, nanti tanggal 25 pasti lunas lagi. Pada saat saya tidak punya kerja, istri saya tengah gesek kan, sehingga apa yang terjadi? Kebutuhan selama 1 bulan kan terbelanja. Gitu. Karena kebiasaan dulu kehidupannya gesek. Ke supermarket gesek, tanggal 20 keluar tagihan, otomatis tagihan segini, 25 kan gajian, langsung bayar kan. Terima kasih ya, terima kasih gitu kan. Nah, beak deui biasa. Nah, setelah itu belanja kan. Jadi pada saat suatu ketika saya mandi, kan. Sabun cetik deui, terus si sampo tadi geus merepet gitu. Nya akhirnya kan nanya, Bu, sabun habis. Oh iya, udah belum belanja. Ini geus teu nanya belum belanja. Oh, enggak sensi pan kalau ada belum belanja ya. Beres maning guys. Setelah itu saya nggak nanya, cuman saya melihat selama ini ngegesek. Karena ada gaji. Setelah itu karena tidak ada gaji, istri saya nggak berani ngegesek. Di situ nggak bayar. Jadi kita komitnya udah alhamdulillah udah sama-sama kan. Jadi istri saya gaya hidupnya udah langsung direm. Sebetulnya yang boleh cerita di sisi itu istri saya. Karena dia yang betul-betul mengimbangi kahayang saya ujung-ujung dengan kahayang dia kan. Kan istri mah biasanya walaupun window shopping ya akhirnya jadi shopping window. Jadi beli. Benar. Window shopping tadinya nggak ningali unggul akhirnya jadi beli jendela. Tepung-tepung kan untuk perlu jadi beli. Ini mah kata Uwi ya, bukan kata saya.
Nah, jadi setelah itu dia berhenti, baru saya ngobrol, nah can belanja. Ya itu tadi, karena nggak berani gesek. Bisi duit, padahal saya uang buat sehari-hari mah masih ayah lahnya gitu. Udah gitu, oke. Tapi setelah itu memang pada saat itu nya kondisinya nggak pegang duit, ya. Nggak pegang duit, teu boga odol-odol acan. Disitulah dipecut kita. Selama ini saya pernah nggak ngedoa ke Allah minta odol? Encan pernah. Selama ini pernah kan? Teman juga sama metronom ya. Udah pernah belum nggak doa ke Allah minta sabun? Encan pernah pasti. Karena selama ini selalu diberikan. Nah itu orang itu berarti saya tidak pernah mensyukuri nikmat. Tong jauh-jauh nikmat odol jeung sabun yang selalu ada. Itu kan nikmat. Tapi selama saya punya gaji lagi, encan pernah nggak doa minta odol. Nggak doa teh hayang ke Singapura, hayang umroh, hayang ke Australia, gitu ya gitu. Nggak doa nanti lu jauh-jauh, lu memang belum pernah ke alaman. Tapi yang sehari-hari kita dapat teh, kita dapat gula, kita dapat kopi, kita dapat belum usaha kopi saat itu ya, kita dapat sabun, kita dapat odol, pasta gigi atau odol teh mereknya. Itu tuh kan pernah nggak doa, ujuk-ujuk aja begitu. Nah di situ baru, oh iya. Hal yang terkecil aja kita nggak pernah ngedoa. Dari situ mulai dikasih pelajaran. Mulai dari yang terkecil kita ngedoa, minta ke Allah, udah pastakan ke Allah weh. Seperti sekarang kita lihat di orang Palestinanya tidak berharap ke siapapun, berharapnya ke Allah weh. Nah genpan, kusabaran negara diserang, oke, ini menjadi cerita kemana-mana. Nah ini saya juga gitu, oh tentunya saya ngedoa. Ya Allah, tuh boga odol, tuh boga sabun. Itu akhirnya bercerita ngedoa, itu bukan ngedoa yang minta diampuni dosa, ente. Karena sehari-hari langsung ningali. Ya setelah itu tadi, setelah minta semoga dosa diampuni, pahala diberikan, amal ibadah diterima. Lalu secara fisik, ya Allah saya nggak punya odol, nggak punya sabun, minta ke Allah. Karena keluar tuh menang. Itu pan, gawe kan tuh boga, gaji tuh boga, ya nggak minta ke Allah. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Itu boga odol, dia minta ke Allah. Jadi mulai dari yang kecil, akhirnya yang tadi kejawab sampai 500 miliar pun dikasih. Karena dari yang terkecil tadi itu, ya ini ke flashback ya, yang terkecil itu orang minta ke Allah. Akhirnya sampai yang gede-gede. Nah bikin kado gede pisan, terus minta ke Allah gitu. Jadi ya alhamdulillah, mulai dari odol, sabun, dan sekarang kalau misalkan ada di kamar mandi sudah ada, tapi nggak datang di kamar mandinya kan temenan. Kalau di kamar mandi sudah ada, ya selesai keluar, alhamdulillah. Terima kasih Allah diberikan odol gitu. Metronom, gimana cerita Kang Denny ini ya, disusun dari mulai hal-hal yang paling kecil ya, misalnya di rumah ya kebutuhan sehari-hari lah ya, betul. Untuk mandi gitu ya, untuk gosok gigi segala macam ini, sampai ya karena dulu nggak pernah terperhatikan ya, betul. Kayak gitu mah hal yang udah lumrah pasti aya gitunya, tiba-tiba ada gitu ya, arek ngepel isola gitu ya. Dengan itu kan tidak disadari ya, dan ya itulah ternyata akhirnya kita malah jadi bersyukur dengan doa-doa yang lebih mulai dari spesifik, betul, ya, doa kecil kita panjatkan gitu, kita minta. Akhirnya mulai belajar kan, guru saya Ustaz Evi, doa teh kudu pas, kudu spesifik. Entong doanya terlalu luas. Sapu jagat. Terus kan ya memang Allah Maha mengetahui, tapi kan kahayang orang teh kudu pas gitu. Sehingga doa itu kan tadi ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuai dengan kebutuhan. Makanya pada saat kita punya keinginan teh, itu sesuai dengan kebutuhan apa enggak gitu. Atau hanya keinginan doang gitu kan seperti itu. Oke. Baik, Kang Den. Sangat menarik sampai saya terkesima ya, jadi nggak banyak ngomong saya karena dengar cerita kisah Kang Denny ini kayak saya diceramahi Ustadz gitu ya. Jadi balik ini saya mau nanya, Kang Ada pernah tengah doa minta sabun ke Allah? Aja. Jujur aja. Minta odol aja. Minta beas oke aja. Minta beas itu. Makanya Benar. Jadi balik ini saya teringat sebelum dicolek ya. Sekarang itu banyak yang tiap hari mengucapkan hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Palbah budak krek sakola teh boga duit, nelponna ka pinjol gitu. Bahaya teh. Bahaya itu. Iya, saya sendiri
Ya apalagi ya itulah manusia ya penuh dengan kesibukan untuk para lugu akhirnya Iya. habis sholat juga kadang ngerusuh ya udah doanya doa sapu jagat Eh, ya Robbana atina fid dunya hasanah jadi pingin dapat semua aja Ah. gitu nggak pernah spesifik. Baik Anden sebelum siap. cerita lagi tentang disese yang berikutnya ya kita jeda dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komoditas. Metrums Radio. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night, Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, Putting you on. media terintegrasi kaum muda. Metro Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komoditas. Donovan Metro masih bersama Dada Ahmad dan Kang Denny Agam di Iya. acara Jalan Kebaikan. Tentunya kita masih cerita-cerita tentang kisah hijrah ya terutama yang dilakukan oleh Kang Ustadz Denny Agam ini ya. Baik, metronom, ini Iya. Kang Denny tadi sudah mulai cerita awal kisah disesehnya gitu ya. Ya sampai ke odol-odol itu tegaduhnya, odol sabun ya. Biasa hal-hal kecil yang tidak pernah terperhatikan ketika dulu masih ia mendapatkan keleluasaan gaji yang besar Iya. ya, pendapatan yang tinggi sehingga hal-hal kecil Tidak terperhatikan lah ya. dan sekarang setelah disese malah justru sampai kadoa ge nyuhunkeun etanya diminta itu hal yang kecil yang dulu tidak pernah terperkirakan di dalam benak ternyata itu Iya. juga sampai diminta kepada Allah ya. Nah, Baik, kemudian cerita lagi ya. Terus gini, setelah itu zaman pandemi lah ya. Kebetulan saya ada kegiatan sharing vitamin dan obat flu keliling-keliling. Jadi pada saat kirim itu kan sharing ke grup ke mana aja gitu ya kita sharing pada gitu. Nah ternyata dari sharing itu justru banyak yang permohonannya bukan obat kan, permohonannya kehidupan sehari-hari. Kulantaran nggak bisa kerja, apalagi harian ya, nggak bisa nyari uang, nggak bisa jualan dan akhirnya di rumah akhirnya itu tadi biar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100. Jadi saya bukan terhibur ya, tetapi pada saat di kondisi itu kurang ribu ternyata baturgi loba gitu. Jadi sehingga bagi saya buat cermin kalau kita selalu lihat ke atas selamanya tidak akan mudah terkejar gitu kan. Tapi kalau selalu kita bisa lihat ke bawah akhirnya kita selalu bersyukur. Urang mah kan karek butuh odol, jeung sabun, batur mah minyak, beas, jeung Indomie gitu boga gitu. Jadi sampai-sampai ada yang si itu dikirimnya kulantaran gering. Mana menang dikirim bisa tapi mana kudu covid lah kurang dikirim. Karena kan amanah ya. Siapa yang mau nyumbang untuk sahabat-sahabat kita yang terpapar covid, silakan hubungi saya. Nanti saya akan belanjakan. Jadi saya nerimanya duit. Saya terima duit, saya kumpulkan, saya belanjakan mie instan, madu, lalu susu,
Setelah itu obat flu yang dosis tinggi itu ya dengan vitamin C dosis tinggi. Nah, udah gitu pokoknya suplemen makanan aja saya kirimin. Jadi ternyata ada juga yang sehat yang minta, Kang. Saya integering tapi saya minta disupport. Ternyata yang disupportnya beda. Saya mah teboga beas, teboga minyak, teboga gas gitu. Ya akhirnya berputar terus. Makanya saya selalu kasih tip, bahkan sebetulnya cermin buat saya. Ternyata kalau lah cek saya jadi beda jalan sih gimana. Ya memang beberapa ada yang yakin, ada yang dijalanin, ada pun yang tidaknya. Itu memang nggak wae. Cuman kalau yang dijalanin, bener ya, yang ngirim, bener ya, dan seterusnya. Jadi banyak keajaiban yang pada saat COVID itu saya jalanin kan gitu. Ujuk-ujuk yang ngasih banyak gitu ya. Ujuk-ujuk yang belanja juga banyak. Saya kan jualan susu kurma kan. Eta susu kurma teh hampir sebulan setengah teh 1.000 botol payu. Jadi ya tadinya kan sebelumnya nantilah cerita yang besok-besok itu cerita. Pokoknya intinya pada saat pandemi. Karena kan semua orang dulu itu pingin ketika masa pandemi ya, gimana caranya agar tidak terpapar ya. Jadi apapun diupayakan agar badan sehat dengan minum sesuatu, dengan makan sesuatu gitu ya, yang kira-kira bisa menambah daya tahan tubuh gitu ya kan. Ya, bahkan saya beli ke saudara vitamin C yang dipenculungkan teh yang ngerebeknya. Nah, itu juga laku. Udah gitu susu kurma juga laku, jualan kurma juga laku. Jadi di rumah tuh ya setelah berdoa dan lain-lainnya dikasih jalan. Kasih jalan seperti itu kan. Aja ibu ujung-ujung datang, ada yang ngirim susu kurma. Teh, kan ini cobain saya bikin susu kurma. Tapi sok malahnya kurma ke saya. Di saya makanya kurma banyak. Sesa yang stok hasil jualan. Oh, sih gitu. Ini cerita loncat-loncat ya. Oh, akhirnya jualan susu kurma. Jualan susu kurma saya posting, kan jualannya di rumah. Sampai-sampai si yang kurirnya aja terpapar COVID kan. Karena ngiriman ternyata yang dikirimnya terjangkit kan. Tentara BPJS ternyata dia kena juga. Akhirnya dari 5 kurir itu 3 terpapar. Terus akhirnya saya ujung-ujung jadi punya kurir pribadi. Tadinya kan pesen pakai ojol gitunya. Udah gitu ada beberapa ojol yang nggak punya job, nggak ada yang ngirimin, nggak WA, kan bisa aja kiriman kemanapun nanti saya kirimin gitu. Jadi offline. Karena saat itu memang ojol lagi kencang juga, banyak kan kiriman-kiriman banyak, tapi dia pengen ya membatasi diri lah. Akhirnya ya sok atau tadi akhirnya saya ujung-ujung punya karyawannya tetap kurir bebas. Bahkan akhirnya ada juga teman-teman saya yang nggak kerja saat itu ujung-ujung orang digawe didinya lah, padahal orang terbuka perusahaan gitu. Digawe naon gitu. Nya naon we, kan teu mungkin dia tadinya akunting ujung-ujung jadi kurir gitu kan. Sampai 1.000 itu gitu kan saat pandemi itu. Jadi berkaca ternyata kalau misalkan kita sedang ripuh, ninggalinnya tuh kan senang, malah jadi sensitif, malah jadi ngewa gitu kan. Kalau kita sedang ripuh, tinggal dihanap kalau menulis ripuh gitu kan. Ya maksudnya dihanap tuh banyak. Akhirnya dari situ saya selalu kalau ada apa-apa satu minta kepada Allah ya tentunya. Udah gitu keluar minta ditunjukin jalan selalu nanti ada. Selalu ada we. Anu gawe butuh minyak, anu gawe butuh beas, banyak gitu. Saya bukan melihat kondisi seperti itunya akhirnya, alhamdulillah orang mau minyak kayak gini. Alhamdulillah. Jadi akhirnya melihat seperti itu. Jadi mana yang dibutuhkan ya selama itu masih ada bisa kita bantu, jadi kita bantu gitu. Jadi nah, pas proses pandemi ini kan sudah benar-benar off ya kan ya dari kerjaan lama ya. Udah off di rumah. Jadi pas memang menyatakan keluar langsung muncul pandemi gitu muncul ya. Pandemi berbarengan ya. Jadi berurutan gitu ya. Ya. Standby di rumah. Karena kan memang ini sebuah, nah inilah kata disir ini benar-benar menghujam lah gitu ya. Artinya bahwa memang ketika sudah tidak mendapatkan penghasilan yang rutin ditambah lagi dengan pandemi gitu ya. Nah itu kan pandemi ini dirasakan bukan hanya oleh orang-orang yang keluar kerja gitu ya. Ini artinya bahkan orang yang kerja pun nggak tenang karena udah mulai nih perusahaan PHK ada yang mulai di PHK, kemudian gaji dikurangi itu kan gaji dikurangi, ada juga yang kalau misalnya di swasta ada yang dikasih tunjangan uang makan dan transportnya juga mulai dikurangi karena kerjanya juga di gilirannya ada yang masuk hari ini, jadi seminggu yang asalnya 5
5-6 hari kerja jadi cuma 3 hari, 2 Betul. hari gitu. Karena mulai berkurang. Apalagi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap yang bisnis ya kan, ya, Betul. yang wirausaha ya, Nah, di yang sini jualan. kan kita butuh yang namanya satu ketenangan hati ya, ketenangan jiwa. Setelah tenang mah kita bisa berpikir. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di rumah yang bermanfaat. Jadi Iya. kan gini, kerja juga kan sebetulnya bukan nyari uang kan. Kerja itu kan setelah saya sekarang tahu ya, kerja itu kan menunaikan kewajiban untuk menjemput rezeki atau mencari nafkah. Iya. Ya, bukan mencari uang. Da air rek ngagawekeun da kerja mah sekarang banyak kerjaan kan nu eueuh teh nu ngagajina unggul. Nah, jadi akhirnya saya berpikirnya gini, oh saya ikhtiar, ini mencoba untuk ikhtiar aja walaupun di rumah. Kan keluar nggak boleh. Nah, udah gitu pertama saya posting jualan saya. Jadi seperti susu kurma. Tapi sebelumnya saya karena jualan kurma, saya posting tentang kurma. Oh sebelumnya saya posting masak. Masak Posting udah gitu. Sih nunggunya. Akhirnya kan ngobrol, akhirnya interaksi. Udah ini ya interaksi dengan teman-teman kan. Dari masak, posting udah gitu banyak komen. Kela Kang, ari masak kurma, hilaan mana jeung sepeda, jualan sepeda teh gini. Oh sepeda mah belakangan. Oh, belakangan dulu ya? Belakangan. Kurma Tapi enggak. masih pandemi kan? Masih pandemi. Zaman Kurma pandemi. lah. Sepeda belakangan. Boleh cerita-cerita lagi sama Iya, sepeda. nggak apa-apa. Nah. Biar nyambung nih kan usaha nyambung. ketika pandemi, ketika diseseh nih Nah, ceritanya ketika kan. pandemi udah gitu disese. Nah, pertama itu kurma posting. Saya memperkenalkan sekarang kurma yang sudah jarang, kurma mejol, karena dia kurma dari Palestina. Akhirnya Palestina dimombardir, sehingga kebana beak. Semoga Allah memberikan kekuatan. Nah, udah gitu posting kurma-kurma aneh lah. Udah gitu kan akhirnya banyak juga yang minta. Ayah ngirim bolu, ayah ngirim kue hasil produksi dia. Saya posting. Ini kiriman ya teman saya gitu. Udah gitu ternyata ujung-ujungnya ada pesan kan. Ya itu kok darullah Jadi saya posting, saya promosikan teman saya. Udah gitu ujung-ujung karena dia ngasih ke saya kan kebaikan teh kontan mas 10 kali lipat. Kamu berbuat baik memberi sesuatu, Allah akan balas 10 kali lipatnya. Atau dia langsung, ayo mesin 10. Oh, keyakinan buat saya, kebaikan 1 dia dikasih 10. Langsung tanya, belum lagi yang Al-Baqarah tuh yang 700 kali lipat yang infak. Jadi kudu yakin kalinya weh. Nah, ada yang ngasih 100. Udah gitu, ada yang ngasih posting. Jadi selama pandemi kan, nu ngiriman teh loba. Mulai dari ulen, bolu gulung, bolu abon, wah semuanya, minuman. Terus produksi jus tuh kala itu, saya posting. Alhamdulillah, walaupun bukan karena saya, tapi karena dia memberi kepada saya, sehingga Allah memberikan jalan. Dia mendapatkan orderan ini. Alhamdulillah Kang, saya menang orderan, jadi teman saya juga tuh Sonia ya, mudah-mudahan ngedengerin anak Pas Gibra. Dia bolu gulung, saya sharing bersama Ustadz Evi waktu siaran dia di sebuah radio. Tahu juga Kang, ayo order cina 40 box, 10 box dan seterusnya gitu. Akhirnya karena itu ya benar yang ngirim-ngirim banyak. Nah, mau sampai ke sepeda nih. Sekalian. Jadi pada saat setelah itu akhirnya jadi hobi posting. Yang jualan banyak, datanglah yang dagang sepeda. Ke saya teh tadinya mah nggak ada kegiatan nih, lumayan goes-goes itunya. Nyari udah gitu, belilah satu akhirnya. Mereknya Lauk saat itu kan buatan Itali, tapi produknya bahannya hitam. Beli udah gitu saya bersihin, saya ganti beberapa bagian. Udah gitu saya pakai, saya foto, saya lucu-lucuin. Pulang pergi ke masjid lumayan olahraga. Ayo bayangin Kang. Beli 1,5 juta ditawar 2 juta. Batian sih saya teh. Sistemnya 2,5 lah, iya soalnya kayak gitu. Saya nggak tahu pasaran sepeda dan lain-lain nggak tahu. Udah gitu, jadilah ceritanya 2,5. Akhirnya kan sepeda saya kejual. Saya telepon teman saya lagi. Nah teman saya juga itu hijrah. Dulunya kerja di satu lembaga keuangan juga. Jadi dia udah lama. Dia jualan bubut-bututan lah. Jualan sepeda. Udah gitu saya sama dia. Kang Tony namanya. Kang Tony. Mudah-mudahan dengerin juga. Nah udah gitu dia belanja ke dia, akhirnya kan lakunya sok ini. Akhirnya jadi saya itu bantuin promoin sepedanya dia. Beli, udah gitu tiap beli saya benerin tuh karena dia mah belinya beli utuh.
Udah jadi, sama-sama dibersihin lagi. Kalau ada yang harus diganti, baru saya posting. Sampai kira-kira enak dipakai sendiri aja. Kan orang lain juga kalau sudah enak sendiri, ke orang lain lebih enak. Nah, orang lain percaya. Mulai booming, dia ngajakin, mau nggak join? Join maksudnya beli yang mentahnya, lalu saya cerita. Saya nggak join sebetulnya, Kang. Saya hanya dengar cerita dia belanja keliling-keliling sampai Cirebon, Sumedang, Garut, Tasik, Sukabumi. Dia beli sepeda-sepeda bekas, dibawa, dibersihin, lalu dijual. Nah, saya mah nungguan, Kang. Jadi megat muntah. Biar dia belanja. Kemana? Udah gitu saya beli yang kira-kira masih bisa kepake. Udah gitu terus saya kerja sama teman, spare partnya diganti. Spare partnya diganti, agak naikkan dikit bagus. Jadi belanja sampai 700 ribuan, hampir sejuta. Beli sejuta, udah gitu sampai 2 juta. Terus berkembang, Kang. Sampai saya bikin di repaint. Dicat ulang. Jadi akhirnya bisa tuh nyin siga daun cenah. Kumaha? Nyecek saya teh ini rumahnya teh menangnya. Tapi pokoknya modelnya jadi ditiru, Kang. Ditiru mulai catnya, warnanya, padahal mereknya Wim Cycle, Viva Cycle, Pacific dan lain-lain lah gitu. Saya sampai eksotik dan lain-lain. Akhirnya dapat yang hitam, saya yang warna susu dicat, terus sampai dikelola. Dari sana mulai beranjak, Kang. Mulai dari tadi belanja 2,5 sampai punya modal 10 juta sampai omset 170 juta. Masya Allah. Omset kan 170 juta itu sebulan teh. Jadi teman saya yang cari yang rongsokan, saya minta jangan beli di luar. Jangan orang yang nongtong nih beli, soalnya bisa curian ya. Tapi ke rumah-rumah, ke tempat-tempat yang memang sudah jualan sepeda di lembur-lembur, sehingga kalau ada apa-apa gampang telusurinya kan. Akhirnya beli. Nah, seperti itu, omset 170. Sampai saya bayar zakat keuntungan. Saat itu soalnya tiap keuntungan saya sisihkan 2,5%-nya bayar zakat lah. Udah gitu sama berapa persediaan yang ada. Bayar zakat sampai 2 kali, Kang. Yang pertama 4 juta, bayar zakat 2,5%-nya 4 juta, Kang. Dia tinggal kalikan, berarti sebetulnya keuntungan bersih seberapa. Yang kedua 4.800.000 sampai kurang lebih menjelang Lebaran itu saya bayar zakat penjualan itu 8 jutaan. Jadi zakatnya aja 8 juta gitu. Walaupun dalam kondisi ripuh lagi pandemi, tapi saya terus saya nggak lihat penghasilannya terus jadi menang seberapa batina 100.000 2,5%-nya. Menang seberapa 1 juta 2,5%. Sudah dikumpulkan. Jadi saya punya Excel hanya menulis berapa keuntungan, berapa Jakarta, berapa keuntungan. Jadi Jakarta terus langsung distorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih punya tabungan nih. Tabungan dan deposito yang belum cair, yang dulu-dulu. Setelah itu, saya tanya, kalau bunga yang seperti ini seperti apa? Ada ternyata lembaganya, Kang. Namanya lembaga Marbalah. Jadi, orang yang takut riba, dia mendapatkan bunga deposito, bunga tabungan, dia kumpulkan, dia storekan, transfer ke lembaga Masbala itu. Ada Kang Irwan, anak SMA 2, lembaga Masbala. Jadi uang itu digunakan untuk pembuatan jalan, pembuatan jembatan, sama pembangunan MCK. Dan itu menurut Oki itu boleh. Hasil bunga itu diambil untuk digunakan jalan, jembatan, sama MCK. Nulah teh diasukeun ke masjid. Nah, karena itu kan uang, kalau kita yang tahu itu riba, itu uang kotor, Kang. Itu teh hasil, itu teh penerima riba gitu kan. Karena kita dapat uang dimasukkan ke lembaga keuangan, dipinjamkan untuk jadi pinjaman, lalu bank mendapatkan bunga, kita mendapatkan bagian dari hasil itu kan. Berarti itu circle-nya terkait dengan riba, sehingga pada saat kita punya tabungan, nah saya beberes tak Kang. Di-print semua bunga tabungan, storekan ke Masbala. Terus di-print itu semua hasil ke sepeda. Nah, kalau itu baru dijakatin, itu yang bersihnya. Alhamdulillah. Seperti tadi, tina from zero nih. Bukan from zero to hero, from zero to gagaro. Karena sampai bisa omset segitu teh. Alhamdulillah, Kang, saya punya tukang set jadinya. Saya punya bengkel. Waktu itu kan Akang tahu sendiri ke mana bengkel yang laku tenda biru banyak. Nah, ke sana kan servis aja berapa. Jadi sepeda lagi booming-boomingnya sampai jam 11 malam, Kang, saya masih menangani
melayani pembelian sepeda. Tadinya dulu waktu pandemi mah memang kan booming bisa nih ya sepeda Iya. teh orang nutaranya peda jadi Ya, nyepeda. sampai ada yang datang malam-malam nih jam 8. Kang, masih punya sepeda? Ada, ini tinggal 2. Kenapa itu? Besok ada acara kantor, kudu sepeda. Meuli nggak ada data. Sepeda lipat. Alhamdulillah. Gitu kan. Oke Kang, eta apa ya? Jadi dari mulai disusahnya Kang Denny ternyata ya dengan kesabaran, dengan doa, Betul. ternyata jalannya banyak ya. Jalannya banyak. Gitu. Jalannya banyak. Jadi buat yang para teman-teman yang hijrah nih, Hmm. yang baru hijrah, jangan berharap bahwa setelah hijrah itu ujung-ujung jadi benar, ujung-ujung jadi sejahtera. Enggak. Setelah hijrah itu Anda akan mendapatkan satu ketenangan. Ketenangan. Setelah tenang tinggal berpikir, apalagi yang harus dikerjakan. Karena yang Siap disusah. Nah, ya. setelah itu pasti kalau ada hal-hal yang tidak halal, pasti disusul. Nah. Contoh nih Kang, saya dulu punya rumah di Puncrut. Udah gitu, teman saya ngambil selimut di sebuah hotel. Ngambil selimut di sebuah hotel karena pada saat itu ada pelata lah ya. Nah, saya tahu udah gitu, nggak usah simpan di Puncrut jam peparagian, cina. Mentirisnya. Kamalingan itu Kang. Dan kamalingan itu, simut itu disimpan bersama dengan baju-baju yang lain setelah di laundry. Kadudut, kabeh jeung baju-bajuna. Jadi simutna leungit, bajuna leungit. Jadi saya berpikir, oh aya barang hadap di dinya. Jadi ada yang ngebangsat, ada yang mencuri, berikut barang-barang saya akhirnya terbawa juga kan. Jadi kalau saya berpikir kalau ada yang hilang itu ada 2. Satu memang musibah, yang kedua memang cobaan. Kalau musibah siapa tahu ada harta haram di barang kita sehingga Allah dengan maksa mengambil harta itu. Gitu. Jadi kalau kalau ngitan motor misalnya kalau berarti itu musibah atau cobaan. Namun musibah bawa duit naon gitu sehingga motorna leungit gitu. Atau ada apakah itu memang teu halal sehingga ya puntennya ini leungit ya mah. Tapi ada juga yang cobaan pada saat hilang itu memang mungkin Allah takdirkan itu jalan qadarullahnya, kita apakah bisa mensyukuri atau tidak. Soalnya saya cerita Kang, TV saya leungit. Dengan leungitnya simut itu TV ke bawah leungit. Nah, selang beberapa saat saya ada pekerjaan, akhirnya ini bayar TV kan. Dan eta teh mirip 17 in, diganti anana jadi 24 in. Jadi ya guys lah, mungkin itu jalannya harus leungit. TV tabung jadi TV flat. Jadi kalau ada yang kehilangan ya nggak sih kelas kan, nanti pasti Allah ganti, balik lagi ke Allah lagi gitu kan. Oke, metronom ini kisah Kang Denny dalam cerita hijrahnya ya dari hari ini yang terutama tentang disusah, di mana mendapatkan cobaan ya ketika tidak mendapatkan penghasilan tetap gitu ya. Seperti ketika bekerja kan kita udah aman lah, dapat gaji di akhir bulan atau di awal bulan ya, sehingga kebutuhan sehari-hari untuk apapun sudah terpenuhi. Dan ketika benar-benar nol penghasilan ya, dan memulai apalagi berbarengan dengan pandemi Kang Den ya, berbarengan dengan pandemi di mana semua orang juga jarwalan kabeh kan Den. Semua dagang, betul. Sampai orang aya di SMA 2 di aya grup. Ada grup SNM. Spiritnya normal deh. Akhirnya mah saling membeli kita malah ya di sana. Gitu saling membantu, saling menawarkan kitanya jadi kadang-kadang menjadi barter gitu, jadi zaman baheula ya. Kita punya apa ditukeran seperti itu. Nah, ini ada tapi kan akhirnya kehidupan sehari-hari, kemudian yang tadi lah sampai kata boga sabun kan akhirnya nggak seperti itu ya kan? Enggak. Gitu, jadi itu memang kondisi segala sesuatu juga gini. Manusia itu selalu diingatkan oleh Allah. Nah, sebelum Allah mengingatkan, kita harus mengingat diri sendiri dulu supaya diingatkan, disinterina tenjeri teuing, tertarik teuing gitu lah. Jadi pada saat kita nggak punya apa-apa, makanya kayak gini lah. Pada saat kita sakit, baru kita ingat Allah. Benar nggak? Aduh guys, ngaringkuk di rumah baru, ya Allah sembuhkan. Kenapa kita tidak pada saat sehat, kita selalu minta ngedoakan Allah, ya Allah berikan kesehatan, jauhkan aku dari penyakit, jauhkan, dan gitu kan. Jadi kan jangan sampai budak teh tara ngadoa, kurang dari dirinya. Sudah ngadoa, mungkin sekasarnya mah cek bahasa manusia mah gitulah gitu. Atau ieu budak teh tara bersyukur gitu. Cik kayak nyawa tadi bere odol.
Akhirnya kan nggak doa. Doa. Akhirnya segala sesuatu odol wae dibere. Nah, Nah, akhirnya ini dan itu dan hal segala. spesifik yang kita tidak terperhatikan ya, Betul. ketika kita apa namanya serba berkecukupan Ah. gitu ya, sehingga hal-hal kecil aja kita ya nggak pernah minta Ah. kepada Allah, nggak pernah minta, ya Allah nyuhunkeun odol gitu, nyuhunkeun Kan seuih, kemun ka masjid oge kan doa minta doa. Kan ini ini sering kan di Ah, letik gitu. saya pengalaman pada saat umroh nih, pada saat umroh bersama guru saya, ada seorang anak kecil di depan Ka'bah ya. Depan Ka'bah itu kan tempat ijabah. Ada anak kecil tokosehan kan, cerik pakai bahasa Arab, saya teu ngarti. Pada saat ditanya kepada guru saya, "Eta naon?" "Eta budak cenah minta duit." Mun di urang mah minta duit teh ka kapal minta duit. Jadinya, ya mah jadinya bener minta ka Allah. Allah minta duit. Jadi minta duit teh bener ka Allah. Enggak tahu karena cerita apa, apakah memang itu kejadian diperlihatkan kepada kita. Oh gitu, geus kitu teh ujug-ujug aya orang Arab oge nu ngaliwat nu keur tawa pakai baju ihram juga ngeumpeulan duit 100 real. 100 real kan berarti 400 ribu kan? Oh, gitu. Mana tetap kok kesehan keneh. Ngomongnya gitu, mungkin ada jumlah yang dia inginkan sehingga datang ke Ka'bah dia kalau minta duit. Mungkin duit sebetulnya orang pikiran hanya kira-kira. Udah gitu dia udah tahu menjadi merah duit 100 deui. Mana ada 100. Geus itu geus menang jumlah yang dia inginkan mah. Geus we. Saya sama guru saya itu tertegun melihat kejadian itu. Oh iya nya eta budak minta duit di dia ngadoa udah gitu menghadap ke Ka'bah dan di tempat ijabah ngadoa minta duit. Nggak tahu terdengar dengan sendirinya, lalu Allah kirimkan orang untuk memberi uang ke situ kan. Orang kira gitu, curang teh dulu kan. Kekasihan Kata tadi teh pas saya minta duit teh cerah teh. sebenarnya anu najong. Iya. Mana teh teh diperingati. Jadi jangan nurutan budak eta karena episode budak itu mah gitu. Urang mah jadi cerminan buat saya. Jadi mana nanti minta kalau pasti dibere. Keur dia mah di Mekah di tempat ijabah pasti dibere. Jadi budaknya tuh cerik. Makanya orang bukan didik budaknya kapal minta duit. Nah, ini enggak kapal itu minta duit. Ya jadi gue cerik. Jadi itu jadi ada orang nangis minta duit ke Allah. Eta didikan halus bisa. Dan ada yang ngasih dengan sehingga mungkin dengan jumlah tertentu yang diinginkan enggak harus beres. Ini apa gitu. Jadi pelajaran buat kita ya. Aya nanti spesifik minta ke Allah. Jika Kang Nana barusan ya nanti lampu pada berai ngadoa we Allah mere lampu nu. Ya, siapa tahu gitu. Antara hurung deui antara aya nu mere gitu kan. Eta mah atau urang meuli gitu. Itu kan. Baik, Kang Den, ini kita nggak Ada yang masuk Kang, tapi walaupun masuk ini Ibu Dian. boleh Kang. Nah, Ini- ini ya Budian berarti akan mendapatkan Ya, ini saya cerita dulu. buku Ibu nih. Dian itu alumni SMP 2 angkatan 88. Ah, Dia nggak bisa dengerin, tetapi ngedoain kita supaya acaranya lancar. oh. Terus dia teh suaminya lagi sakit, ketruli di mama dia. Jadi kalau boleh, ini karena tadi nge-WA ke saya semoga acaranya lancar interaksinya. Iya. Kita kasih aja ya. Siap Oke. untuk Budian ya, Untuk ini Budian. ada giveaway dari Gramedia ya untuk Budian. Terima kasih. Semoga acara kita juga ini terus berlanjut ya kan ini ya. Iya. Berjalan lancar juga dan barokah untuk kita semua, terutama untuk metronom yang mendengarkan. Jadi interaksinya bukan hanya tanyanya, nggak doakan oke interaksi. Pokoknya mah yang berinteraksi. Komen. Ya, pokoknya komen dapat giveaway dari Gramedia. Ini satu lagi nih berarti maka yang mau berinteraksi satu lagi nih ada buku dari Gramedia Merdeka Bandung ya untuk metronom bisa kontak WhatsApp di 0856 212 1029. Baik Kang Den, sambil nunggu barangkali nanti ada yang WhatsApp atau Bukunya mah disebutin judulnya nggak? Oke, ini bukunya. doa, zikir, mohon perlindungan dan ketenangan hati. Wah, cocok ini. Cok, pasnya sekarang. Ini pas. Ini kan- Dulu saya nggak Ini, dapet. Nah, ini nih. Nah, Nah, ini ya. Ini cocok ini. Da Inggris tenang mah segala rupa kan Ayo asa jalan, asa gabil gitu kalau datang. Kalau rusuh mah susah gitu. Oh, si Gana mah yang masuk banyak, tapi ini saya ada WA dari Telkomsel. Kuota internet Anda tinggal 300 GB. Harap aktif dan ekstra kuota. Si Gana mah interaksi loba ke saya, tapi kuota habis. Aduh. Nggak doa gitu, nggak doa gitu. Kan ada wifi. Beak kuota ki nggak doa we, yang ngirim. Oke, Kang Den, terakhir nih ya, Ya. mungkin ya di closing statement lah tentang proses di Sirse ini Ya. ya untuk
untuk Nonoman Metrum semua yang mendengarkan apa kira-kira yang bisa disampaikan oleh Kang Den, dan juga jangan lupa Kang Den clue untuk pekan depan. Nah, apa yang mau kita bahas nih gitu ya. Maka Kang Den. Oke, siap. Saya yang tips dulu ya. Oke. Baik, metronom dan para nonoman semuanya, pada saat segala sesuatu kita jalankan, jangan lupa bahwa Allah itu memperhatikan kita, Allah itu melihat kita, dan Allah itu mendengarkan doa-doa kita. Jangankan kegiatan kita, daun yang runtuh aja, daun yang berguguran, itu Allah atur, apalagi kita. Jadi pada saat kita sedang menjalani sesuatu, kadang ada benarnya, ada salahnya. Dan jangan lupa, saat itu pun Allah akan menegur kita bila kita berdoa ingin di jalan yang lurus. Kan kita selalu berdoa, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi kalau kita melenceng sedikit, pasti Allah memperingatinya. Gitu. Nah setelah itu, apa-apa yang kita lakukan, jangan lupa ke Allah dulu. Seperti yang doa kita bacakan, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Jangan ke yang lain-lain dulu. Termasuk kekurangan apapun yang kita jalani nih, seperti sekarang yang saya lakukan, kurang odol, kurang sabun, minta ke Allah dulu. Setelah minta, itu baru ikhtiar. Jangan lupa setelah minta itu baru ikhtiar. Jangan ikhtiar budar gedor, tapi baru jangan tengah doa. Menurut saya caranya salah. Jadi berdoa dulu, setelah itu ikhtiar. Hasilnya terserah Allah gitu kan ya. Nah, ada teman saya dulu berkata bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Terus sakit itu derajatnya ditinggikan. Dia emang nggak doa anak, orang mah yang geringnya teripu teuing, tapi diberi gering weh, kenapa? Supaya dosanya berguguran terus. Nah, bukan gitu juga, kita tetap minta disehatkan. Jadi kalau sedang sakit, berdoanya semoga sakitnya tidak segera disembuhkan dan tidak mengganggu ibadah kewajiban kita. Gitu ya. Jadi yang pertama tetap berdoa, yang kedua ikhtiar. Itu pasti dikasih jalan lah, entah jalannya dari manapun gitu. Lalu tips sesi yang berikutnya kan, itu setelah hijrah itu bagaimana istiqomah. Sekarang mulai godaan kan, godaannya banyak pisan. Godaannya banyak pisan, kita kan waktu banyak, sehingga hal-hal banyak. Makanya dari itu kita balik lagi, meminta ilmu yang bermanfaat. Kita harus selalu belajar. Jadi pada saat sekarang saya berdagang nih, dagang supaya tidak terkena riba, supaya jauh dari riba. Dagangnya itu duduk kemana? Pedagang yang berkah kayak gimana? Nah itu nanti saya ceritakan nanti, karena dengan perjalanan dagang saya sama juga seperti perjalanan hijrah. Jadi ada balik lagi, minta ilmunya dulu. Kalau ilmunya sudah kepegang, insya Allah semuanya bisa berjalan. Jadi untuk yang ke depan, siapa yang lagi usaha UMKM nih, ada tips-tips bagaimana caranya ngebus bisa omset. Jangan bicara omset lah, bicara zakat aja. Minta zakat 1 juta aja sebulan. Nah, berarti kan seberapa entahnya. Ini ada 0,5% kan zakat 1 juta aja sebulan. Jadi nggak apa, semoga bisa bayar zakat 1 juta sebulan gitu. Gitu kan? Oke, metronom, itu terakhir dari Kang Den ya, disampaikan tentang proses di sisi ini, dan clue untuk pekan depan ya, gitu. Pekan depan adalah istiqomah. Karena kata Kang Den ini banyak sekali godaannya, godaannya tentunya untuk yang hijrah mungkin bisa balik lagi ke dunia lama, atau ya mungkin dalam pekerjaan barunya ini masih bersinggungan, akhirnya ada riba-riba lagi gitu ya. Akhirnya nanti makanya ada tips dan trik tentang usaha ya minggu depan ini. Baik, metronom, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Saya Nada Ahmad, saya Denny Agam, Dan Maui. ada Maui juga. Terima kasih atas perhatian metronom. Sampai jumpa di pekan depan. Tahun depan. Oh ini tahun depan ya? Aduh. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
Matrix Radio, Putting you out. media terintegrasi kaum muda.